Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Aulia dengan NPM A1I 024041. Di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada anak usia dini karena dilakukan dengan melalui kegiatan bermain, eksplorasi, pemecahan masalah sederhana yang ada di lingkungan anak-anak itu. Dengan pembelajaran STEAM, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada teori yang menguatkan pembelajaran STEAM itu sendiri. Pembelajaran STEAM pada anak usia dini didukung oleh beberapa teori pendidikan yang menekankan bahwa anak belajar secara aktif melalui pengalaman langsung. Yang pertama itu ada teori konstruktivisme atau Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak menggabungkan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mengeksplorasi, mencoba, dan menemukan pengetahuan baru. Hal ini sejalan dengan pembelajaran STEAM, karena anak terlibat langsung dalam kegiatan seperti mengamati, mencoba, membuat, menemukan solusi dari sesuatu masalah sederhana yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika anak menanam kacang hijau, mereka akan melihat proses dan mengamati dari pengalaman nyata mereka sendiri. Yang kedua, itu ada teori sosial konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain, baik guru maupun teman sebayanya. Anak belajar lebih baik ketika mereka berdiskusi, bekerja sama, dan mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih mampu. Dalam pembelajaran STEAM, anak sering kerja dalam kelompok kecil, berdiskusi tentang ide, serta saling membantu dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar terjadi melalui kolaborasi dan komunikasi antar tim. Yang ketiga itu ada teori learning by doing John Dewey. John Dewey menyatakan bahwa anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas nyata, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Pendekatan STEAM sangat sesuai dengan teori ini karena kegiatan belajar dilakukan melalui praktik, eksperimen, eksplorasi. Contohnya, ketika anak membantu suatu karya melakukan percobaan sederhana atau memecahkan masalah melalui kegiatan bermain. Selanjutnya itu ada teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, setiap anak memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan logika matematika, visual spasial, kinestetik, interpersonal, dan lainnya. Pembelajaran STEAM dapat mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut secara bersamaan. Misalnya, sains dan matematika mengembangkan kecerdasan logika. Art atau seni mengembangkan kreativitas dan kecerdasan visual. Engineering melatih kemampuan memecahkan masalah. Dan kegiatan kelompok melatih kecerdasan sosial mereka. Itulah teman-teman teori-teori yang menguatkan pembelajaran dari STEAM ini. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, kita akan memberikan contoh kegiatan STEAM dengan tema tanaman, yaitu kegiatan menanam kacang hijau. Yang pertama itu AS, mengidentifikasi masalah. Tahapan pertama adalah AS, yaitu ketika guru membantu anak mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan dipelajari. Pada tahapan ini, guru menunjukkan sebuah tanaman kepada anak-anak, lalu mengajak mereka mengamati tanaman tersebut. Guru kemudian menanyakan pertanyaan pemantik seperti, "Anak-anak, mengapa tanaman bisa tumbuh? Menurut kalian,
yang dibutuhkan tanaman agar bisa hidup itu apa sih? Dan bagaimana cara kita menanam tanaman sendiri ya? Dari pertanyaan tersebut, anak mulai berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Ada anak yang mengatakan tanaman membutuhkan air, tanah, atau sinar matahari. Pada tahap ini, anak belajar mengamati lingkungan sekitar dan mengenali masalah sederhana yang merupakan bagian pembelajaran dari sains. Yang kedua itu adalah image, mengembangkan ide solusi. Tahapan kedua yaitu mengembangkan ide solusi, yaitu tahap ketika anak mulai mengembangkan ide dari masalah yang telah dibahas. Guru dapat bertanya kepada anak, bagaimana jika kita mencoba menanam sendiri di kelas ya? Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan agar tanaman itu bisa tumbuh dengan subur? Dari situ, anak kemudian melalui menemukan ide, misalnya menanam biji di tanah, menyiram tanaman setiap hari, atau meletakkan tanaman di tempat yang terkenal sinar matahari. Pada tahap ini, anak dilatih untuk berimajinasi dan berpikir kreatif dalam menemukan solusinya. Yang keempat itu adalah create, membuat produk. Tahapan selanjutnya yaitu tahap ketika anak mulai melakukan kegiatan dan membuat produk. Anak-anak mulai menanam biji kacang hijau di dalam pot yang telah disiapkan. Mereka memasukkan tanah, menaruh biji, kemudian menyiramnya dengan air. Agar kegiatan lebih menarik, anak juga menghias pot tanaman dengan gambar atau warna yang sesuai dengan kreativitas anak-anak itu sendiri. Pada tahapan ini, unsur STEAM terlihat secara bersamaan, yaitu ada sains ketika anak mengamati proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu ada engineering ketika anak belajar cara menanam tanaman itu sendiri. Yang ketiga itu adalah art ketika anak menghias pot tanamannya. Yang keempat itu ada matematik ketika anak menghitung jumlah biji yang ditanam atau jumlah pot yang digunakan. Yang kelima itu adalah test and improve, memuji dan memperbaiki. Tahapan berikutnya adalah test and improve, yaitu tahapan ketika anak menguji hasil kegiatan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi, jika ada tanaman yang tumbuh dengan baik, guru menjelaskan bahwa tanaman itu mendapatkan air yang cukup, sinar matahari yang cukup. Namun, jika ada tanaman yang kurang sempurna dalam pertumbuhannya, guru mengajak anak berdiskusi dan berpikir kritis tentang kemungkinan penyebab mengapa tanaman itu tidak tumbuh dengan baik. Misalnya, tanaman kurang air atau kurang terkena sinar matahari. Dari situ anak dapat belajar untuk memperbaiki cara merawat tanaman, seperti menyiramnya secara rutin atau memberikan sinar matahari yang cukup kepada tanamannya. Tahapan ini membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalahnya. Yang keenam yaitu mempresentasikan hasil. Jadi ini adalah tahap terakhir teman-teman, adalah share, yaitu membagikan, mempresentasikan hasil mereka. Yaitu tahapan ketika anak mempresentasikan, menceritakan hasil kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran itu. Guru dapat mengajak anak untuk menunjukkan tanaman yang telah mereka tanam kepada teman-temannya. Anak juga dapat menceritakan pengalaman mereka selama menanam tanaman tersebut. Misalnya, anak mengatakan bahwa mereka menyiram tanamannya setiap hari agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Melalui tahapan ini, anak belajar berkomunikasi, percaya diri, serta menghargai hasil kerja sendiri dan teman-temannya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STEAM ini sangat efektif diterapkan pada anak usia dini melalui tahapan ask, image, plan, create, test and improve, serta share.
anak dapat belajar secara aktif melalui pengalaman langsung. Pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga melatih kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama mereka. Pembelajaran STEAM dapat menciptakan proses belajar yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil dari pembahasan model pembelajaran STEAM. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.